malam hari ini di Hinresto. Bersama kami tim Rainbow Perwira Group, saya sendiri, Mas Ega, bersama Mas Wiji dan bersama founder kami yaitu Mas Ken. Di sini kami akan menjelaskan apa itu yang ada di AWM Star Life. Jadi tentunya malam hari ini saya akan menjelaskan di bidang pertanian. Kenapa pertanian hari ini itu sangat memprihatinkan, bahkan untuk dunia pertanian banyak petani mengeluh, intinya yang terutama adalah pupuk. Kenapa harus Pornas? Jirine Mas Wiji Pornas ki apik. Aku lek kon jelasne kimi agak iso, wis pokoknya intinya Pornas apik. Betul itu. Jadi Pornas ini alhamdulillah adalah produk unggulan dari AWM Star Life. Dan pabriknya alhamdulillah itu dekat, nggak jauh dari kota Banyuwangi, yaitu di Jajak Gambiran. Pornas yang utama adalah Pornas Soil Treatment. Nah, sebelum ke Pornas Soil Treatment, kenapa kita harus Pornas? Bahkan Pornas itu sudah menyebar luas bahkan sampai ke Asia. Pornas di sini didukung dengan satu, legalitas. Legalitas itu pasti sesuai dengan kualitas. Dan alhamdulillah minusnya di sini kalau Pornas itu kuantitas. Tapi kalau kuantitas itu tergantung kualitas. Kalau kualitasnya baik pasti kuantitasnya diringkes. Jadi ini sewimbel ini. Jadi bukan kuantitas kelemahannya di sini, tapi kualitas yang kita butuhkan. Kuantitasnya gede, belum tentu kualitasnya itu bagus. Pornas yang pertama di sini adalah Pornas Soil Treatment. Kenapa harus soil treatment? Soil itu adalah bahasa dari tanah. Bahasa Inggrisnya tanah, bahasa istilah tanah. Namanya soil. Treatment itu adalah pembenah. Jadi soil treatment adalah pembenah tanah. Sebelum melakukan bercocok tanam, jadi pembelah tanah, kita penting yang namanya menghidupkan mikroba yang mati dan zat anorganik yang sulit dirombak atau sulit dihancurkan oleh tanah, oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Sehingga tujuannya soil treatment ini tadi 18 nutrisi sekaligus banyak mikroba. Mikroba yang kuat-kuat di sini dia akan memecah yang namanya zat yang sulit dirombak tadi. Akhirnya apa? Nanti memicu yang namanya ekosistem pada tanah. Ekosistem itu banyak. Eko itu lahan. Sistem itu adalah pergerakan atau kejadian alam yang sesuai dengan penunjangnya. Jadi ekosistem itu berlangsung di lahan. Intinya kita ke pertanian. Tanah juga ada ekosistemnya, tanaman juga ada ekosistemnya. Kadang-kadang begini, jenengan kalau di lahan pasti bisa membedakan mana tanah yang sehat, mana tanah yang tidak sehat. Jadi solusinya pakai soil treatment sebelum penggunaan atau penanaman pada lahan tersebut. Jadi untuk semua komoditi itu penting penggunaan soil treatment. Soil treatment ini menunjang yang namanya mikroba yang ada di dalam tanah, menghidupkan. Satu, mengajak menghidupkan. Yang kedua, dia akan melawan mikroba atau jamur atau virus yang merugikan. Intinya kayak tentara lah ini. Jadi kenapa Pornas ini menggunakan yang namanya teknologi nano? Itu tadi fungsinya. Dan yang kedua ada Pornas vegetatif, Pornas cair berwarna kuning. Pornas yang cair kuning ini dia termasuk masa pertumbuhan. Dan intinya kandungannya pasti lengkap, ada 18 nutrisi. Jadi yang dominan pada Pornas vegetatif itu adalah unsur yang penting N, P, dan K. Tanaman hijau itu kenapa? Tanaman itu bisa tinggi kenapa? Tanaman itu akarnya bisa panjang kenapa? Karena NPK. Jadi zat hijau daun itu dipengaruhi oleh N, unsur nitrogen. Unsur nitrogen itu adalah unsur esensial. Unsur esensial itu gimana? Unsur itu banyak
tersebar mulai dari udara sampai ke tanah. Kalau dari udara bisa diserap oleh stomata dan klorofil pada tanaman, dan kalau dari tanah diserap oleh akar. Vegetatif untuk masa pertumbuhan. Jangan kaget kalau jenengan ketika sebelum tanam, bukan sebelum tanam sih, sudah kondisi tanaman sudah mancep di tanah. Kok disemprot biasanya yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita amati, itu mesti terjadi yang namanya kekuningan pada daun. Wah, mari tak semprot pornas sok malah kayak dirondap. Ada yang seperti itu petani. Godongnya gogrok kabeh. Alhasil apa? Jangan khawatir. 3-7 hari ke depan itu akan mengeluarkan yang namanya meristematis, pupus. Kasarannya ngomong mupus, ngetoknya godong anyar. Tapi kalau untuk mengeluarkan bunga baru tergantung tanaman itu masa vegetatif atau kegeneratif. Jadi pornas di sini juga ada ZPT-nya. ZPT untuk masa vegetatif. Jadi ZPT yang digunakan adalah sama nanti yang ada di soil treatment, di pornas cair sama pornas serbuk itu sama, ada ZPT-nya semua. Cuma takaran dosis atau presentasenya itu berbeda. Jadi untuk masa vegetatif juga berbeda, untuk masa generatif juga berbeda, untuk soil treatment juga berbeda. Intinya kalau di dalam pornas yang vegetatif, ZPT tetap ada 3. Auxin, sitokinin, sama gibrelin. Auxin yang digunakan adalah untuk pertumbuhan akar. Auxin itu bisa tercipta ketika waktu malam hari. Kenapa demikian? Karena apa? Auxin itu tidak memerlukan cahaya. Kalau sitokinin itu untuk perpanjangan akar, perpanjangan batang sama volume sampai pertumbuhan daun. Itu menggunakan sitokinin. Dan yang ketiga adalah pasti sudah kenal semuanya, yang namanya gibrelin. Bahasanya pertanian umumnya gibro. Jadi gibro itu atau gibrelin itu banyak sekali macamnya. Itu menurut merek pasar. Mereknya banyak, dan alhamdulillah jenis gibrelin yang ada di dunia pertanian itu ada 27. Mulai GA1 sampai GA27. Itu adalah gibrelin di situ. Jadi kandungannya nanti yang paling banyak ada di pornas yang generatif, pornas serbuk. Jadi kita memasuki ke pornas serbuk. Yang terutama adalah imunitas. Imunitas itu semuanya ada di pornas, cuma ini juga diperbesar. Karena apa? Di masa generatif, mulai pembungaan sampai pembuahan. Yang terutama imunitas. Kenapa imunitas? Imunitas itu untuk memperkuat yang namanya sel. Jadi masa penuaan, bahasa ilmiahnya masa penuaan. Lek umumnya ya wis kembang karo buah. Mas gibro ki nek godhong karo nek batange iso bisa. Asalkan tanaman itu masih memiliki yang namanya lentisel sama klorofil. Jadi melalui gibro itu adalah dari atas tanaman. Tapi tetap yang namanya masa pertumbuhan, persiapan lahan, masa pertumbuhan sampai masa penuaan itu tetap yang namanya ZPT, auxin, sitokinin, gibrelin itu tetap digunakan dengan takaran masing-masing sesuai kondisi lahan, kondisi tanaman dan jenis tanaman yang diterapkan. Intinya satu, lek wis ya pornas kadang-kadang ada yang bicara gini. Mas aku lek kimia serangan hama ki ra umum. Serangan herbi atau gulma juga nggak umum. Terus akhirnya apa Mas? Tak rondap, tak gramason. Bener mati, bakale gulma ki mau tambah kebal, resisten. Hama juga tambah kebal, tambah resisten. Dan bahwa ekosistem itu akan berjalan langsung atau berjalan secara stabil menggunakan pornas. Jadi intinya gini, ada yang bilang menggunakan pornas itu insek ataupun herbi itu minim Mas, terutama insek. Insek di sini, mohon maaf ya, kalau petani mendengarkan insek ini mesti kerumunan obat pahamnya. Padahal kalau insek di sini di dunia pertanian itu adalah nama ilmiah dari serangga, namanya insek. Kalau sudah insektisida itu pasti jelas bahan aktif digunakan untuk membasmi insek.
di situ. Jadi nama ilmiah yang umum dari insek, fungi sampai ke herbi itu adalah pestisida. Pes itu artinya zat aktif untuk membunuh sel pada gulma, hama, jamur sampai virus di situ. Jadi insek, kita kembali lagi ke ekosistem. Insek tadi kalau menggunakan Fornas itu tetap ada. Karena apa? Kestabilan ekosistem. Non sewu, karena ekosistem yang ada di lahan sekarang umumnya itu nggak seimbang atau nggak stabil. Contoh saja, jenengan tasik nemoni ulo teng lahan. Tasik nggih, tapi nggak seperti dulu kan? Nggak sebanyak dulu. Akhirnya apa? Rantai makanan pada ular, apabila ular itu nggak ada, yang lebih banyak apa akhirnya? Tikus. Nah, tikus. Jadi intinya pertanian di Indonesia, khususnya Banyuwangi sini, harus semakin sehat menuju ke organik. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.